kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Deswita Nia Mulyana, Saya Stevi, saya Nafisa Maria, Saya Asifa Pradisa. Saya Lucia. Di sini kita akan memenuhi tugas mata kuliah korporat, wawancara seorang pemimpin. Penasaran hasilnya gimana? saksikan. Hai semuanya, balik lagi sama kita. Di sini kita udah kedatangan narasumber nih, yang tentunya pasti menginspirasi, yang mungkin kita bisa dapat banyak pelajaran juga nih. Mungkin dari kakaknya bisa memperkenalkan diri singkat ke teman-teman. Halo, nama aku Mauri. Aku seorang ibu dari 2 anak dan aku punya beberapa usaha. Wih, tuh teman-teman pasti menginspirasi banget nih, banyak dari usaha gitu. Aku mau nanya nih kak, bisa nggak sih kakak menceritakan awal perjalanan karir kakak tuh seperti apa hingga ada di titik saat ini gitu? Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang menonton. Oke, sebenarnya kalau bisnis aku yang sekolah ya, Science Learning, itu awalnya karena aku dulu lulusan psikologi. Oh, Jadi setelah lulus, kebetulan aku memang pengen punya bisnis yang masih satu jalur nih sama lulusan aku gitu. Nah dulu belum kepikiran karena jujur aku nggak sepinter itu di psikologi. Oh, Jadi aku butuh partner gitu ya. Oke. Jadi aku cari-cari teman kan itu pasti butuh waktu lama ya. Karena banyak teman yang dari S1 tuh lanjut ke S2 kebanyakan. Nah mereka ini akhirnya ketemu sama aku tuh panjang cerita ya, pokoknya dia ketemu sama aku, kita ngobrol-ngobrol, nggak langsung main bisnis, tapi ternyata kita cocok. Nah di situ kita mulai, karena kita juga suka sama anak kecil, jadi bisnis kita dimulai dari anak usia dini. oh, berarti tuh bisnisnya bareng sama teman ya kak? Berarti berdua? Partneran, enggak, berlima. Oh berlima, berarti ngejalanin bisnisnya itu ada dari beberapa anggota mereka. Enggak, jadi bisnis namanya tadi apa kak TK-nya? Science Learning. Sunny Seeds Learning. Terus aku mau nanya nih, apa sih inspirasi kakak bikin sekolah ini? Kan pasti ada inspirasinya dong, nggak mungkin kayak langsung gitu kan, pasti kayak aduh apa ya gini-gini gitu kan. Boleh jelasin nggak? Aku terinspirasi dari anak-anak aku. Jadi kan aku punya anak. Setelah aku punya anak, aku tahu yang anak-anakku butuhkan gitu. Jadi oh ternyata sekolah-sekolah anak sensori, motorik kayak gitu-gitu tuh dibutuhin banget bagi orang tua. Daycare, sekolah dini ya nggak sih, sering kan dengar. Iya, Setelah aku lihat, wah cuan nih kayaknya gitu kan. Ada Keuntungan ya, ya, keuntungannya. Udah gitu anakku bisa sekolah di Iya, mamanya di situ juga, jadi bisa sekalian Jadi gitu. aku nggak usah pusing cari sekolah lagi. Aduh, udah diberikan wadah ya berarti teman-teman. Biasanya sebutannya ini apa namanya? Orang dalam. Ya, orang dalam ya Orang biasanya. dalamnya ibunya sendiri. Oh iya, langsung mamanya Jadi anaknya sendiri. kalau tanya, kamu ibunya kerja apa? Ya punya sekolah. Iya, punya sekolah. Dibanggain Aduh, langsung. itu impian anak-anak zaman dulu tuh biasa gitu. Mamaku yang punya sekolah. Sekarang juga kayak Oh, gitu. kita juga kayak enak, gitu ya. Kayak kita nggak tahu di Cuman sana, kita masih udah, kuliah. kita Belum udah tahu. tahu. Terus menurut kakak sendiri tuh, kakak kan seorang pemimpin nih kak, pemimpin dari bisnis yang kakak dan teman-teman kakak bangun. Menurut kakak sendiri apa sih arti pemimpin atau leader? Kalau arti leader sendiri, sebenarnya kalau aku ini kan 50-50 ya sama teman-teman aku. Jadi aku ini sebagai bisa dibilang CEO-nya, teman-teman aku nih kayak co-foundernya gitu ya. Kalau dibilang leader mungkin aku yang lebih memantau mereka. Jadi kalau di kita tuh karena kita sama temen ya, tetap semua di atas kertas, semua harus di atas kertas biar ibaratnya biar kita tuh nggak ada ribut di depan gitu ya. Tapi punya divisi masing-masing. Jadi aku mengkepalai divisi aku, teman-temanku yang lain juga mengkepalai divisi mereka. Nah aku sebagai CEO, aku yang memantau mereka. Nah tujuan ada aku ini supaya bisnis ini tuh jalan gitu sih. Jadi kalau misalnya nggak ada leader pasti kacau kan. Oh, iya. Walaupun leader ini kadang-kadang nggak kelihatan. Iya, Iya nggak? sih bisa Itu tidak terlihat Iya. di Instagram, di bisnis itu juga aku Iya. tidak ada. Lihat. Tapi ternyata kerjanya yang paling ini ya, Yang paling paling berat berat, mungkin. Iya bisa dibilang sama-sama berat
sih, cuman ya bisa dibilang kita memantau, dan kalau sampai rugi pasti leadernya yang paling rugi. Oh iya, betul. Oke. Terus aku mau nanya, kakak itu milih tempat di mana dan kenapa sih milih lokasi sekolah itu, dan apa aja sih fasilitas yang ada di sekolah itu? Kan pasti dia menarik banget anak-anaknya gitu kan, orang tuanya di Instagram. Karena aku sempat Fasilitas yang ngeliat, disediakan mungkin iya, ya. aku ngeliat kayak bagus ya gitu, cerah, Apa sih yang sekolahnya. membedakan mungkin dengan sekolah-sekolah lain nih Oke, gitu. aku milih di daerah situ karena ada tempatnya di situ. Ada lakaknya di situ Kebetulan teman-teman. Daripada kosong pakai aja gitu Iya, ya pakai kayak. aja. Terus tempatnya juga strategis gitu ya. Terus untuk fasilitasnya yang jelas pasti kita melihat, jadi teman-temanku ini kan bagian pendidikan, jadi dia harus tahu seminimal-minimalnya sekolah PAUD itu harus ada apa. Nah, kita masukin semua itu sih, kayak misalnya playground kecil, terus area-areanya tuh harus yang aman, kayak colokan bisa selotip, terus setiap lekukan bangunan pun tuh nggak boleh tajam kayak kita di rumah biasa ya. Oh, Jadi iya. emang kalau untuk anak usia dini tuh emang serba hati-hati sih. Iya. Dan itu emang tugasnya mereka nih, co-founder aku yang ngelihat itu harusnya gimana, karena emang bidang mereka. Jadi tempatnya aman banget nih. Jadi Insya Allah, kalau insya Allah. orang tua yang mau masukin ke sekolah sini jadi Nggak nggak perlu perlu khawatir khawatir, lagi, iya, ya kan? benar. Dan jaganya tuh udah oke banget di pokoknya tempatnya. Promosi Pokoknya ya. Nah, iya. padahal kan yang mau kalian nih, Instagramnya kita cantumin, tenang aja. Pokoknya aman ya Kita buat kita dapat siapa. kok, tenang aja. Kita juga dapat kalau ini. Oh iya, kita Persenan dapat ya. juga nih biasanya nih, ntar di belakang nih teman-teman biasanya. Betul. Kayak yang tadi kakak bilang kan, kakak sebagai CEO berarti artinya kakak memimpin. Dari diri kakak sendiri tuh gimana sih gaya kepemimpinan yang kakak kasih buat mungkin rekan-rekan kakak, terus mungkin dari orang-orang yang terlibat mungkin di bisnis ini? Aku sebenarnya santai banget sih, tapi aku ada target aja. Jadi di setiap divisi itu harus ada targetnya setiap bulan. Kadang kalau setiap bulan nggak kekejar, kita lihat kan pasti prediksinya di prediksi bisnisnya tuh kayak kira-kira dalam segi finance kekejar nggak nih, atau marketing kekejar nggak nih. Kalau misalnya emang tidak memungkinkan, aku minimal banget di 3 bulan sih. Jadi target per 3 bulan gitu. Targetnya masing-masing divisi, kayak marketing lo harus mencapai apa gitu. Oh, iya. Terus kayak marketing dan sosmed kan beda ya. Misalnya sosmed harus mencapai followers enggak naik dalam 3 bulan misalnya 1000 kayak gitu. Jadi itu sih yang membuat aku kunci bisnis kita tuh jalan terus karena ada target. Ini bisa jadi inspirasi nih teman-teman buat kita. Berarti apa yang kita lakukan itu semuanya harus memiliki target. Apa yang kita mau terus ada tahapan-tahapannya, karena kan nggak bisa tentu kalau mau bisa sukses ini mungkin pasti ada tahapan-tahapan sulit yang dilalui ya kan, ada prosesnya. Ini udah bisa. Oh, kan ini mak, cut butet. Aku tuh mau nanya dia sama Kak Tori, bentuk dari bisnis kakak ini apa sih? Boleh nggak dijelasin secara singkat aja? Oke, jadi bisnis aku ini di bidang pendidikan. Jadi pendidikannya itu pendidikan anak usia dini. Jadi kita kita ibaratnya kayak jual kelas ya. Jadi bukan kayak sekolah-sekolah formal, kita tuh non formal, jatuhnya kayak les, tapi untuk anak-anak yang belum sekolah. Jadi usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi itu anak-anak yang persiapan sekolah atau bayi-bayi yang melatih sensorinya, melatih motoriknya, itu tuh bisa di sekolah kita gitu. Kita ngejualnya itu per kelas. Ada juga yang dalam 1 bulan atau 2 bulan itu kayak bundling, itu juga ada. Oh berarti tuh dia sistem pembayaran itu per bulan ya jatuhnya ya? Ada yang per bulan, ada yang per kelas juga. Oh tergantung gitunya ya? Tergantung si orang tuanya tuh mau apa? Betul. Berarti kita udah nggak bisa masuk situ lagi ya? Udah nggak bisa. Kita udah nggak bisa. Tadinya mau daftar di situ, cuman ternyata Mau main pasir ya? bulan. Oh Iya. boleh itu. Kan Kayak seru kita ya? Gak perlu bikin effort otak. Iya, nggak kayaknya perlu kita bawa lebih butuh laptop. itu ya. Iya benar. Kita lebih butuh itu ya, teman-teman ya. Main-main ya. Ngegambar kan lu nggak bisa ada yang ngegambar, ada yang main kelinci Pulangnya kelinci, tinggal pulang gitu, nggak Iya. mikirin tugas gimana nih tugas gitu. Sekolahnya warna-warni. Kampus kita juga warna-warni, ya cuman beda ininya mata kuliahnya beda dong, pelajarannya beda. Berarti kan kakak bergerak di bidang pendidikan gitu. Sebuah sekolah taman kanak-kanak. Berarti kan di dalamnya ada staf pengajar. Itu gimana sih proses rekrutmennya? Kan pasti kakak mau memberikan yang terbaik buat mereka-mereka yang mendaftar ke sekolah di sana. Itu gimana sih dari kakak sendiri untuk proses rekrutmennya? Apakah ada kriteria khusus? Atau mungkin ada hal-hal yang memang harus
dia apa ya? Harus dipilih, diseleksi, Iya, diseleksi oleh gitu. kakak sendiri gitu. Oke. Jadi kalau dari study systemnya sendiri itu open recruitment-nya masih secara online. Jadi kirim aja CV, kirim ke email kita gitu di Instagram. Cuman kalau untuk kriterianya sendiri pastinya yang paling utama itu harus suka anak-anak. Yang kedua kalau bisa lulusannya memang masih psikologi, komunikasi kayak gitu, karena memang kita ini kenapa komunikasi ya, karena memang bidangnya ngomong langsung di depan anak-anak, dan ngomong langsung depan anak-anak sama ngomong langsung depan orang tua atau orang dewasa tuh lebih sulit. Iya, benar. Lebih sulit ngomong sama anak-anak karena anak-anak nanya begitu. Iya. Tapi yang di luar nalar tuh Iya, ditanya gitu, iya. apa Jadi ya? kita harus lebih komunikatif. Terus sebenarnya kita nggak patokan untuk harus S1 sih, tapi pada saat nanti proses wawancara dia bisa melakukannya dengan baik aja, karena nanti ada tes ngajar, tapi online ya, tes ngajar kayak gitu. Jadi selain dari guru pun kita ada juga karyawan-karyawan sih, cuman kalau itu emang seleksinya beda lagi. Oh, beda lagi. Berarti nggak, kan ini ngajar anak-anak ya, berarti nggak boleh emosi ya kak? Nggak boleh dong. Nggak boleh. Berarti yang buat yang emosi jangan deh. Nggak boleh nih, jadi kita yang nggak sabaran nggak bisa nih. Nggak bisa. Negatif statement aja nggak bisa. Wah, nggak bisa. Jadi Jadi jangan. Takutnya kita refleks anak orang kita cekek, nggak boleh. Itu nggak boleh, berarti kita harus baik-baik ya. Harus memberikan pendidikan dan situasi yang baik ya buat mereka, buat tumbuh kembang mereka pastinya. Capek gua. Kacat. Nah, nggak berasa nih kita udah ada udah Video selesai, udah wawancara, harus selesai. kita udah harus berpisah sama Kak Mauri pastinya. Kita dapat banyak banget pelajaran, guys. Kita banyak dapat inspirasi baru, ilmu baru yang mungkin bisa kita bagi-bagi ke teman yang lain. Makasih juga buat Kak Makasih Mauri ya, Kak. udah berbagi sama kita, udah berbagi sama teman-teman yang lain. Itu aja sih. Dadah. Dadah. Terima kasih.